Bicara dukanya aja deh Om. Kalau dukanya menjadi perawat kacer nih apa? Kalau dukanya Yang paling sering kejadian apa? di rumah kacernya lagi kita lihat ini lagi fit kan, Kacernya fit dan cuaca bagus. Nah, tiba di lapangan, wah, kadang tiba di lapangan itu kebanyakan nggak kerja. Itu tuh kan, ya itu kan sering juga saya yang ngalamin, sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wabarakatuh. Gantang News. Hari ini lumayan panas ya Om ya. Ya lumayan. Kalau untuk cuaca Kota Morobungo beberapa hari ke depan ini memang panas ya Om. Luar biasa. Jadi saya sempetin main ke kontraan Om ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Banyak juga tuh teman-teman para kicau mania yang bertanya melalui inbox dan komentar. Memang nggak habis-habisnya memang kalau ngebahas masalah burung kicauan ya. Iya. Kali ini jangan kemana-mana, saya ingin sedikit mengulas lah tips-tips bagaimana caranya memilih kacer yang bisa digantang. Jadi kan memang kadang-kadang kacer tuh hanya bisa untuk rumahan, kemudian ada kacer yang di rumah malah banyak diem, tetapi pas digantang kerjanya malah gila. Kita langsung aja tanya ke Om yang ini, yang kemana-mana. Support terus ya channel ini ya, dengan cara apa? Jangan cara subscribe. Yang belum subscribe di subscribe, kemudian like, kemudian komentar deh, komentar yang membangun. Misalnya kalau ada bang, tolong dong bang buat vlog atau konten perawatan ini bang, perawatan itu bang. Nah, jadi nanti saya akan cari narasumber yang benar-benar pas ya. Ya Om, nggak bosan-bosannya ya Om Ruri ya nih ya. Iya. Om Ruri aja keadaannya sudah lagi nggak fit ya ya. Iya benar. Udah 3 hari. 3 hari nggak fit. Jadi ngerawat burungnya juga kurang maksimal tuh. Kurang 3 hari. maksimal. Sekarang keluar sebentar, lalu kasih makan, masuk dalam lagi. Dalam lagi. Ini kalau untuk cuaca panas ekstrim kayak gini ini cocok nggak Om kalau untuk penjemuran burung kacer ini? Kita ngebahas kacer dulu deh. Paling cocok sih cocok, cuman durasi jemurnya lagi ya. Kalau biasanya kalau panas normal berapa Ya lama? paling 1 jam, 1 jam setengah. Kalau jam sekarang nih 10 menit sudah masuk ke rumah lagi seperti itu. Gini saya ingin sedikit memberi jawaban, memberi pertanyaan dan mudah-mudahan Om Ruri ada jawabannya. Ada yang bertanya seperti ini, Om bagaimana sih memilih kacer yang benar-benar bisa untuk digantang? Jadi kadang-kadang kawan-kawan ini beli kacer di kios atau di rumah-rumah, gacor di rumah tuh gacor, udah sampai rumah kemudian gacor, kemudian berbongkar-bongkar di sana. Tetapi ketika set di lapangan digantang, kok malah nggak sesuai dengan keinginan Om. Kalau menurut Om Ruri, mulai dari postur tubuhnya lah, postur tubuh body gitu. Kalau Om Ruri memilih kacer itu seperti apa Om? Kalau saya yang biasanya itu tuh kalau untuk postur itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Dan juga kalau yang bagi saya yang pertama itu umurnya, usianya. Kalau minimal 4 atau 5 tahun ke atas. Oh, malah cari yang sudah lumayan mapan ya. Oh, tapi kan ada juga yang umur 1 tahun apa 2 tahun udah ngoncek-ngoncek, tapi itu biasanya posisi nguraknya itu nanti bermasalah nguraknya. Itu udah kebanyakan itu. Itu kalau dari usia. Di usia kadang ngurak atau mabungnya separoh. Nggak tuntas ya. Kadang dia 2 tahun itu nggak mau mabung. Oh, malah 2 tahun nggak mau mabung. Itu karena pada saat usia yang belum mapan itu udah digantang. Memang dia kerja maksimal, dia bagus. Cuman yang punya burung itu kan terlalu ambisi, gantang terus kan. Pernah punya burung seperti itu? Pernah ngalamin seperti itu? Pernah. Usia muda. Hasilnya gimana? Memang benar itu ketika mabungnya dia bermasalah. Tapi kalau di segi body dia kalau menurut Om Ruri, kalau feeling Om Ruri seperti apa Om Ruri? Apakah memang harus yang panjang atau ekornya yang panjang atau badannya yang benar-benar big atau besar gimana? Kalau
ukuran badan itu tuh enggak, ya kan saya berapa ekor punya kacer, ya ukurannya itu nggak ada yang sama. Nggak ada sama. Ada ekornya agak pendek, ada ekornya yang panjang, ada kakinya yang agak pendek. Jadi nggak bisa itu jadi patokan. Ya kalau saya patokan itu tuh ya umurnya tadi. Umur ya. Harus mapan dulu kan. Ya, kadang di rumah dia buka, wah ini bisa dibawa ke gantangan, ya kan? Tahu-tahu dibawa ke gantangan, dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Ya karena dia umurnya belum mapan. Dan juga kan kalau umurnya udah cukup, mungkin itu faktor menu. Faktor menunya tadi ya, itu udah beda lagi halnya. Nah, kemudian kalau misalnya Om Ruri dapat tawaran nih, Om Ruri coba lihat deh kacer di rumahku, kayaknya ini bagus nih Om Ruri. Kemudian saat kita coba satu atau dua kacer kita gantangkan bersamaan, itu yang Om Ruri pilih tuh kacernya seperti apa dulu nih Om? Yang Om lihat tuh apakah dari volume, apa dari gayanya dulu, atau seperti apa? Kalau ketika mau berburu kacer lah nih, kacer rumahan nih seperti apa? Kalau yang biasa saya itu kan gayanya dulu, gayanya dulu kan. Ya, kacer itu kan diidentikan gayanya. Benar. Gayanya. Yang kelihatan dulu ya. Iya kan, siapapun jurinya, di apapun EO-nya kan kalau udah melihat, wah kacer itu bagus, ya kan. Gayanya enak. Nah, baru itu tuh isian dan materinya kan. Nah, kemudian gaya mainnya itu kan, itu tuh kan yang dicari itu kan gaya mainnya kan. Ada yang nangkreng, ada nugget, ada yang turun naik, asal jangan turun ke lantai kan. Jangan turun ke lantai agak susah. Iya. Terlalu banyak ya ini PR-nya. Kurang gini, apa namanya, perlakuan Om Ruri nih ketika Om sudah membeli kacer di rumahan, kemudian Om bawa pulang, kemudian apa yang Om lakukan nih? Karena ini kan belum dapat menu puding yang apa-apa nih ya. Iya. Soalnya kacer rumah. Pertama kali yang Om Ruri lakukan apa? Kalau dapat kacer rumahan yang menurut Om Ruri itu bagus, apa ya pertama? Ya, kalau bisa itu tuh kan kita rawat dulu di rumah, lihat perubahannya di rumah kayak mana. Nah, setelah itu baru dites lagi kan, dicoba di gantangan. Satu kalau bisa itu tuh dengan digantangan itu yang ada atapnya. Biar terbiasa. Ya kan, kalau kadang kacer di rumah dia bagus dites, bagus. Tapi saat dites itu kan di gantangannya nggak ada atapnya. Oh iya benar, karena di rumah kan kadang-kadang di pinggir-pinggir atap-atap itu ya. Nah, setelah kita bawa ke gantangan yang ada atapnya, mainnya ketemu. Nah, di situ kadang orang pemain kacer, ini kacer aku di tes bagus, tahu di gantangan kurang malah. Nah, kadang dia ada takut di atap. Makanya kita harus dibiasakan kalau bisa tes di gantangan itu tuh yang ada atapnya. Nah terus kemudian Om gini Om, kalau tadi kan yang baru dapat kemudian lebih fokus ke ketika pas kita coba, mending kita cari yang benar-benar gantangan yang ada atapnya. Yang ada atapnya. Nah kemudian kalau dari segi menu Om baru datang, Om perlakuan jangkrik itu berapa Om untuk kacer ini? Ya kalau biasanya itu 5 kan, 5 biasanya 5 kan. Terus setelah kita coba 5 bawa ke gantangan, ya kita lihat perkembangannya. Kalau dia udah dapat gaya mainnya, ya kita terus itu aja dulu. 5 di iya. 5. Ya. Kemudian perlakuan mandinya gimana kalau baru datang? Apa langsung dimandikan atau gimana? Kalau biasanya saya usahakan mandikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, kalau di kacernya kan biasanya hobi mandi. Pagi usahakan pagi mandi, terus sore mandi lagi. Nah, kalau dia mau mandi pagi sore, rutinitas aja tuh. Rutinitas saja. Kan ketemu sendiri iya. berarti Om ya.
Kalau dia mau mandi kan, kalau dia mau mandi 2 kali sehari, kita coba. Kalau dia tidak mau mandi 1 kali sehari, kita coba kan. Apa pagi, apa sore. Pagi apa sore? Kalau dia mau sore, paginya kita jemur aja. Jemur aja, berarti mandinya Iya, ketemunya di sore. sore. Oh, berarti emang kita harus sambil mencari-cari gitu ya, Iya. cari setelan mandinya maunya gimana ya. Nah, jadi memang dari tadi kita ngobrol-ngobrol tadi, yang pertama kalau menurut ini memang kalau mau cari kacer yang pengen diorbitkan berarti ya, itu pertama memang cari yang usia udah mapan. Udah mapan. Di antara 4 sampai 5 tahun ke atas. Iya. Kemudian dibiasakan kalau misal saat baru datang ke rumah, kemudian kalau itu mau coba gantangan itu yang ada atapnya. Ya, ada atapnya. Yang benar-benar di laberan aja kan. Nah, ya. Nggak apa-apa lah buangin 30.000 ya, Bang. Ya, sekarang ini kan udah banyak kan, apalagi untuk di Muara Bungo ini udah 2 kali seminggu 2 kali kan. seminggu kan. Inset juga mendukung, terlalu berat. Daripada yang gantangan di rumah terus naik turun, Iya. akhirnya malah nanti ngerusaknya ya. Nah, kemudian itu dari segi di gantangan. Kemudian yang selanjutnya menurut kalau baru sampai itu jangkriknya hanya 55 saja, dirutinin aja 55. Kemudian sambil nanti kalau ada waktu coba lagi ya di Iya. laporan seperti apa nanti kurang atau lebih, nanti baru cari menu. Lagi kalau untuk mandi, Om Luri lebih suka mencari set mandi itu pertama mulai dari 2 kali 1 hari. 2 Dicoba kali. pagi sama sore. Pagi sama sore. Kalau misalnya kacer itu lebih suka pagi, kacernya suka mandinya 2 kali, biarin aja 2 kali sehari. Kemudian kalau dia mau mandinya pagi, sorenya enggak, berarti ketemunya di Pagi. Sebaliknya seperti itu, ya. Iya. Kalau dia sukanya mandi sore, ketemunya di sore. Memang ya namanya cari settingan ini sebenarnya yang mahal ya, cari setting yang mahal. Terserah ya, kacer yang mahal belum tentu ketika udah berpindah tangan itu bisa juara langsung, belum tentu ya, Men. Belum tentu. Ya. Kadang penyesuaian dulu kan. Penyesuaian tempat lokasi, lokasi, perawatnya juga. Perawat ya. juga kan, karena kan yang joki yang pertama pindah tangan ya kan perlakuan kan beda. Apanya udah beda. Seperti itu. Jadi ya memang apalagi kacer ya. Kalau dibilang kacer ini ngeri-ngeri sedap memang. Jadi ketika sekarang gini ya, terakhir deh pertanyaan. Om Ruli suka dukanya jadi udah berapa tahun Om ngerawat burung kacer jadi mekanik burung kacer? Lebih kurang 10 tahun loh. Udah lumayan lama ya, 10 tahun ya. Mungkin kalau miara murai trotol tuh udah berapa generasi udah jadi ya. Ya 10 tahun. Kemudian kita bicara dukanya aja deh Om. Kalau dukanya menjadi perawat kacernya apa Om? Ya, kalau dukanya Satu aja yang paling sering kejadian apa nih? Di rumah kacernya lagi, kita lihat ini lagi fit kan. Ya, kacanya Fit dan cuaca bagus. Cuaca bagus. Tiba di lapangan, wah kadang itu tiba di lapangan itu kebanyakan nggak kerja, itu tuh kan. Ya itu kan sering juga saya yang ngalamin, sering kan. Lalu sampai 10 tahun masih Ya, sering ya? masih kan kita apalagi kacer, ada yang kacer baru, tes lagi, di tes. Nah ini enak nih, ini bisa nih dibawa ke lapangan. Ini kayaknya nih mau kerja nih, ya kan? Setelah gantangan, kadang di ujungnya kan baru kerja. Melempem ya? Iya. Namanya juga makhluk hidup ya? Iya. Nah kemudian ini deh, yang terakhir nih sukanya apa? Sukanya selama 10 tahun ngerawat kacer nih, soalnya saya paling sering lihat Om Ruri ini kalau yang kemarin-kemarin paling suka nih keluar kota nih. Kalau sukanya apa? Ya kalau sukanya itu kan bawa kacer ke lapangan, luar kota juara. Itu tuh hadiahnya besar. Dapat door prize lagi. Dapat door prize lagi kan. Dan juga udah hampir 2 tahun ini kan nggak pernah lagi keluar kota kan. Jarang. Boleh katakan jarang. Jarang. Ya karena mungkin ada kesibukan yang lain kan. Ya karena cuma hobi, kalau ada rezeki ada waktu baru bisa keluar. Nah itulah kawan-kawan Gantang News, sahabat-sahabat Gantang News, kita ngobrol-ngobrol santai sama Om Ruri. Sudah 10 tahun beliau menjadi mekanik ya. Kalau sekarang kita bahas kacer.
Dia udah memang dulu memang sering ya kemana-mana, hobi ya keluar-keluar kota. Paling sering orang ini dapat door prize. Udah juara dapat door prize lagi. Paling besar apa? Motor dulu ya? Motor. Motor di mana? Di Di Jambi, Kapolda Cup 2014. 2014 ya nggak salah. 2014. Udah juara terus dapat hadiah door prize motor. Luar biasa. Memang rezeki Om ini tangannya dingin nih kalau masa door prize paling sering apa. Nah jadi itulah kawan-kawan kicauannya, kawan-kawan gantangnya, sahabat-sahabat gantangnya, support terus ya channel ini ya. Bisa-bisa kita ngobrol-ngobrol lagi sama Om ini. Ya jangan lupa komentar, kemudian kasih pertanyaan, kemudian kasih saran yang membangun, jangan yang aneh-aneh, pokoknya membangun aja supaya apa? Supaya channel ini dikenal oleh kawan-kawan semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam